see what I see? Hai, namaku Rahel dari channel Terbangun Tengah Malam. Sebuah channel yang mengupas hal-hal mistis yang terjadi pada narasumber. Oh ya, kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah di saat aku masih kecil. Kalian mungkin masih ingat ya, dulu waktu kecil, kalian mungkin punya mainan yang begitu kalian sayangi. Sama, aku dulu ingat, aku pernah punya boneka Hello Kitty berwarna biru yang benar-benar aku sayangi. Jadi, ceritanya dimulai di tahun 90-an. Papaku waktu itu pergi workshop di negara Hong Kong. Nah, singkatnya, di hari terakhir, papaku jalan-jalan ke sebuah pasar yang menjual bermacam produk. Ada aksesoris, perhiasan, makanan, bahkan mainan anak. Karena papa punya 2 anak yang masih kecil, dia berpikir untuk membelikan 2 boneka Hello Kitty. Akhirnya, dari salah satu toko yang ada di sana, dipilihlah 2 boneka Hello Kitty berukuran besar, berwarna merah dan biru. Sampai di rumah, begitu lihat 2 boneka Hello Kitty itu, kakakku langsung memilih boneka Hello Kitty yang berwarna merah. Ya, karena aku anak yang paling kecil, aku disuruh ngalah. Sebenarnya gak masalah juga sih. Aku juga suka kok yang warna biru. Bahkan menurutku, yang warna biru itu terlihat lebih menarik. Matanya seperti hidup. Entahlah, begitulah perasaanku saat itu. Semenjak ada boneka ini, sikapku jadi berubah. Benar-benar berubah total. Kalau biasanya seorang anak itu seperti punya dunia sendiri saat bermain, apalagi dengan mainan kesayangannya, itu masih bisa dimaklumi ya. Paling juga sementara. Tapi waktu itu, aku benar-benar masuk ke dalam duniaku sendiri selama seharian. Literally seharian. Dan gak hanya 1 atau 2 hari, tapi sudah beberapa hari semenjak mainan itu datang. Aku gak mau makan, gak mau mandi, gak mau bicara ke siapapun. Bahkan, seingatku ya, waktu itu kakakku coba pegang boneka itu. Terus, tanganku langsung cakar tangannya sampai kulitnya ngelupas. Jelas aja kakakku kaget, terus dia langsung lari ngadu ke papa. Setelah mereka berdua nyamperin aku, mereka tuh shock banget lihat aku itu masih duduk di tempat yang semula, sambil ngeliatin kuku jariku. Di kuku jariku itu, aku inget banget masih ada kulit-kulit yang ngelupas, kulit tangan kakakku yang ngelupas. Dan aku ngeliatin tuh sambil ketawa-ketawa, "Hihihi, ada kulit." Seperti itu. Kejadian itu tuh aku inget banget. Cuman saat itu entah kenapa, aku gak bisa gerakin tanganku, jadi seperti ada yang mengendalikan badanku. Ngerti kan maksudnya apa? Jelas aja papa marah. Terus langsung ambil paksa boneka itu. Aku nangis-nangis kayak anak tantrum. Guling-guling di lantai. Kepalaku aku pukul-pukul. Cuman saat itu aku tuh tahu, aku sadar. Aku melakukan gerakan seperti itu, cuman aku gak bisa ngendaliin. Gak bisa ngendaliin tanganku, gak bisa ngendaliin tubuhku.
Herannya, beberapa jam setelah aku dipisahin dari boneka itu, aku balik lagi jadi anak yang normal. Aku udah mau mandi, udah mau makan, bahkan seperti lupa punya boneka Hello Kitty yang warna biru. Ternyata boneka itu disimpan papa di tumpukan barang yang ada di atas kasur Simba. Simba ini sebutan untuk asisten rumah tanggaku ya. Aku punya 2 asisten rumah tangga saat itu. Ya sebut aja namanya Mbak Iyah dan Mbak Siti. Mereka baru seminggu atau 2 mingguan lah kerja di rumah. Nah, suatu malam mereka sedang duduk di ranjang tuh sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Tiba-tiba boneka Hello Kitty biru yang ditaruh di atas ranjang mereka itu jatuh ke lantai. Kalian tahu kan, gambaran boneka Hello Kitty itu kakinya kan kaku ke depan. Jadi bonekanya tuh bisa didudukin sendiri gitu. Cuman di saat jatuh, boneka itu langsung duduk sendiri. Terus berdiri, lalu jalan menuju ke arah mereka. Ya jelas aja mereka teriak semua, terus lari keluar kamar. Untung orang tua aku masih di ruang tengah nonton TV. Mereka cerita apa yang barusan terjadi. Dan kalau kalian pikir papaku langsung percaya, salah besar. Papa ini orangnya bener-bener skeptis waktu itu dan bilang mereka cuma ngarang cerita. Tapi setelah dengar ancaman mereka mau pulang malam itu juga, ditambah cerita istrinya yang ngaku pernah melihat boneka itu noleh ke arahnya sewaktu aku masih suka bermain bersama, papa langsung emosi dan pergi ke kamar Simba. Sewaktu lihat boneka itu masih berdiri di dalam kamar, papa langsung ambil benda tajam, nggak tahu gunting atau pisau gitu, terus ngerobek kain boneka itu sampai kapasnya keluar semua. Dan tahu apa yang terjadi? Di antara kapas-kapas yang berserakan di lantai itu, ada kertas berwarna kuning yang terlipat rapi. Karena penasaran, dibukalah kertas itu. Ternyata ada tulisan Cina yang dibuat dari tinta merah. Akhirnya udah, mamaku bilang ke papa, udah deh, coba telepon pendeta aja, minta sarannya kita harus gimana. Nah, menurut saran dari pendeta, mereka harus membakar boneka itu bersamaan dengan kertas yang mereka temui. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, papa dapat tugas lagi ke Hong Kong. Dan papa masih ingat di toko mana waktu dia beli boneka itu dulu. Nggak nunggu lama, begitu sampai hotel, papa langsung keluar menuju ke toko itu. Penjualnya masih sama nih, dan sepertinya masih ingat dengan papa. Aneh kan? Karena setahu aku, ya namanya penjual itu kan banyak ketemu orang. Biasanya pembeli itu bisa ingat dengan penjual, tapi ini penjualnya itu ingat dengan yang pembelinya. Aneh banget kan? Ya udah, papa akhirnya komplain, cerita semua tentang boneka yang dia jual. Tiba-tiba muka penjualnya itu langsung pucat. Nah, akhirnya si penjual ini mungkin karena merasa terdesak ya, dia cerita. Toko itu memang menjual barang ori second hand. Ngerti kan? Jadi banyak barang original tapi yang bekas pakai gitu. Nah, si penjual ini, toko ini menjual barang-barang yang seperti itu. Dan kabarnya yang punya boneka Hello Kitty warna biru itu dulu adalah anak kecil yang meninggal tidak wajar.
Karena boneka itu adalah boneka kesayangan, orang tua si anak memutuskan untuk menyingkirkannya. Entah menyingkirkannya atau membuangnya, aku kurang paham deh. Pokoknya orang tua si anak ini gak mau lihat boneka itu lagi di rumah mereka. Alasannya supaya bisa mengurangi rasa sedih karena kehilangan. Nah, karena si penjual tahu kisah ini, makanya dia memutusin untuk menyelipkan kertas mantra di dalam kepala boneka. Niatnya sih supaya arwah si anak tidak merasuki. Nggak tahu bener atau enggak, tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Sebenarnya cerita ini sudah pernah aku bahas di channel Terbangun Tengah Malam dengan judul Spirit Doll yang mencelakai pemiliknya. Kalian udah pada dengerin belum? Kalau belum, langsung meluncur ya. Sekian cerita dari aku. Terima kasih untuk semua warga Sukawedi yang mau mendengarkan kisah ini. Semoga cukup memuaskan asupan horor kalian di hari ini ya. See you when I see you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.